Kalau Anda pengen rezeki Anda berubah dalam waktu singkat, mulai besok pagi amalkan yang satu ini. Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini supermarket yang paling lengkap. Jenengan punya masalah apapun, lihat Rasulullah, ada solusinya. Enak. Allahu Akbar. Apa solusi Nabi Muhammad SAW? Kasus yang sama. Sahabat datang, ya Rasulullah, saya udah kerja, naik, jatuh lagi. Jatuh bangun. Sekarang udah mentok ya Rasulullah. Udah mentok, udah nyerah saya, nggak bisa apa-apa, udah habis-habisan. Solusinya apa? Nabi Muhammad SAW balik bertanya, nah selama ini apa kamu nggak mengamalkan doa dan tasbihnya malaikat? Yang berkat tasbih malaikat tersebut, seluruh makhluk Allah dikasih rezeki. Jadi kucing dapat rezeki, burung pipit dapat rezeki, burung dara dapat rezeki, ya, ayam dapat rezeki, kambing dapat rezeki. Itu berkat zikirnya malaikat. Malaikat zikir, rezekinya dicairkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kamu nggak ngamalkan itu? Nah, rupanya sahabat yang satu ini luput ini amalan ini. Amalan ini luput, yang lain nggak ngalami masalah yang seperti itu. Yang satu ini ngalami masalah ini. Ternyata betul ada amalan Nabi yang luput dari beliau. Nanya sama Rasulullah, apa ya Rasulullah? Saya belum tahu. Kamu kalau habis adzan subuh, sholat sunnah fajar 2 rakaat, sebelum sholat subuh dilaksanakan, maka bacalah subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, astaghfirullah 100 kali. Ingat mas ya, 100 kali. Ojo mbok luwi, ojo mbok kurangi. Itu kunci. Kunci itu kalau anak giginya nambah bisa buat buka enggak? Enggak bisa. Kurang bisa enggak buat buka? Enggak bisa. Urusan ganjaran, tapi ini punya fungsi tersendiri. Pahala dapat, lebih dapat, kurang dapat pahalanya. Tapi fungsinya akan berjalan kalau sesuai dengan jumlahnya. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, astaghfirullah 100 kali. Sebelum sholat subuh. Makanya kalau Anda ke Madinah Al-Munawwarah, ke Makkah Al-Mukarramah, gak ada habis azan langsung qomat. Sekarang ini kok rasa-rasanya banyak masjid-masjid yang azan subuh 5 menit kemudian langsung qomat ya. Ini yang salah muadzinnya, imamnya, atau kita jamaahnya yang pengen cepat-cepat meninggalkan masjid? Yang mana? Karena amalan habis azan subuh itu banyak. Amalan sebelum sholat subuh itu banyak, ada zikir, ada doa. Kalau di Madinah Al-Munawwarah, di Mekah Al-Mukarramah diamalkan itu. Sehingga ketika saya haji di Madinah Al-Munawwarah, selama 7 hari itu sholat subuhnya hampir-hampir matahari terbit. 20 menit sebelum matahari terbit itu baru sholat subuh. Mepet itu dengan terbitnya matahari. Kenapa? Karena memang zikirnya banyak. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Jangan model jenengan SKS, sistem kebut sesaat. Subhanallah, astagfirullah, astagfirullah. Cuma dengerin astagfirullahnya. Astagfirullah, astagfirullah. Ini subhanallah bihamdi, subhanallahil azimnya mana? Ada. Kau denger cepet bit. Subhanallah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Udah selesai bit. 100 kali baca yang benar. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. 100 kali. Sahabat dia langsung senang. Oh ini salah saya, lupa amalan Nabi yang satu ini. Diamalkan. Gak lama kemudian hasilnya apa? Cespleng. Rezeki berlimpah, luber-luber sampai ke tetangganya dapat semua, dum-dum ke tetangga dalam waktu singkat. Kalau Anda pengen rezeki Anda berubah dalam waktu singkat, mulai besok pagi amalkan yang satu ini. Bab duit. Loh ini penting nih, membangun ekonomi umat. Umat Islam itu harus sugih, harus kaya, harus mampu. Al-mu'min al-qawi, lebih Allah cintai mukmin yang kuat. Ini sahabat gak banyak mikir. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah 100 kali. Hasilnya langsung dapat. Hasilnya langsung dapat. Nah kita mau contoh Nabi yang mana sekarang? Coba. Banyak yang punya utang di sini?
Dia enggak usah ngomong, wajah-wajah berhutang ini tampak mirip saya gitu kan. Hutang ya hutang, niat dibayar, niat dibayar. Kemudian bagaimana? Ya jangan lupa kiatnya. Apa itu kiatnya? Jangan pernah tinggalkan doanya Nabi. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Pendek loh. Nabi enggak ngajari doa yang panjang-panjang gaya mumet, enggak ada loh. Pendeknya luar biasa. Amalkan ini minimal habis sholat. Kalau bisa sebanyak mungkin. Nanti datang terus rezeki, bener datang, beres-beres. Ya bertahap. Kalau lanjut kaget kan jangan. Kemudian di samping doa, kumpul sama orang soleh yang baik hati. Orang soleh bener kumpul. Seorang sahabat lapor sama Nabi Muhammad SAW, ayahnya baik ini, almarhum ayahnya meninggal, utangnya banyak. Utangnya sekian ton kurma kepada orang-orang Yahudi dan lain sebagainya. Tiba waktu bayar, gak punya kurma sebanyak itu, di kebunnya paling cuman kintalan, utangnya ton-tonan. Maka lapor pada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah ini gimana nih, utangnya saya banyak. Maka Rasul pun menyatakan, besok kalau penagih udah kumpul semua, jangan dibayar dulu, tunggu saya datang, nah nanti baru dibayar. Siap ya Rasulullah. Betul, disiapkan untuk kurma yang digunakan untuk bayar, utangnya sekian ratus ton misalnya ya, punya kurma cuman sekian kintal, cukup enggak buat bayar? Enggak cukup. Tapi sahabat enggak banyak mikir. Nabi bilang, oh coba bayar sih, entenono saat aku teko. Ya udah disiapkan semuanya, nunggu Nabi datang. Yang nagih sudah datang, bayar. Jangan khawatir, saya bayar hari ini, ngantri dulu. Oh ya, silahkan sesuai urutan. Oh keren. Padahal duitnya mau sak kintal, utangnya tontonan. Pede punya Nabi, punya Rasul. Nabi Muhammad SAW datang gak bawa duit. Coba kalau jenengan, gimana itu? Kanjeng Nabi, betul arto mboten? Mboten, aduh. Kalau kita begitu, ya Rasulullah bawa duit enggak, aduh nih. Solusinya duit ya Rasulullah, ini butuh duit, bukan butuh doa. Saya butuh cash sekarang, bukan doa. Ini doa enggak kanggo ini. Para pengantri udah mengantri, penagih udah ngantri, doa enggak bisa menyelesaikan masalah. Itu jenengan. Itu Anda, itu kita ini. Beda dengan sahabat Nabi Muhammad SAW. Rasulullah datang, enggak banyak komentar. Rasul nanya, mana kormanya? Ini ya Rasulullah. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW? Tawaf. Kormanya diputeri. Coba kalau jenengan lihat saya seperti itu, kira-kira bagaimana? Abi bekis orang ngei tambahan duit, tak sawang tambah mumet aku. Diputeri, kormanya diputerin. Setelah itu apa? Rasul duduk di atas kormanya, duduk di atas korma, duduk. Sahabat ya imannya kuat. Kalau kita kan tambah, apa meneh, aneh-aneh. Kalau kita ini bedanya hati kita dengan para sahabat. Maka di situ Rasulullah SAW bersabda, "Gini, sekarang silahkan ditakar, ditimbang. Kok sekarang ditimbang. Panggil namanya satu-satu, utangnya berapa, kamu bayar. Fulan, 2 ton, siap. Cukup. 2 ton terbayar. Fulan, 1 ton, fulan, setengah ton, fulan, selesai semua terbayar kan? Dilihat, kormanya masih utuh. Kormanya masih utuh. Kenapa? Diduduki Nabi Muhammad SAW. Lah carilah orang yang bisa begitu, sing iso mubeng, iso nglinggi. Golek ono. Loh ada enggak Bib? Ada itu, ada. Kenapa? Al ulama warathatul anbiya. Nanti kalau doa Rasul kita jalankan, Allah akan munculkan tuh orang-orang seperti itu. Allah akan munculkan.